Halo sobat, ketemu lagi bersama saya di sini. Dimana saya tuh ketemu teman kerja. Teman saya tuh di luar Kristen ya, bukan orang Kristen gitu ya. Teman saya berkata kepada saya kalau babi itu haram. Babi itu haram bagi keyakinan dia, bagi ajaran dia. Tetapi saya berkata kepadanya, kalau itu keyakinanmu saya menghormati. Dan bagi saya, babi itu enak. Babi itu enak banget gitu. Lalu teman saya berkata, bagi ajaran dia, keyakinan dia, kenapa babi itu diharamkan? Dia berkata, ada seorang nabi di dalam ajaran dia, ada seorang nabi yang mana nabi itu atau buang air besar, bekel gitu ya. Lalu Tuhan Allah dia menciptakan babi untuk memakan kotoran dari nabi itu gitu. Aku pikir-pikir, kok kurang kerjaan banget gitu ya. Kok Tuhan kurang kerjaan banget gitu ya. Cuma untuk ngilangin tai aja disuruh diciptakan babi untuk makan tai gitu ya. Hanya untuk makan tai. Berarti Tuhan itu merendahkan dirinya sendiri. Dia susah-susah menciptakan babi hanya untuk makan tai. Padahal di dalam ajaran apapun juga itu dikatakan sebelum manusia turun ke bumi, Allah Tuhan sudah menciptakan semua binatang. Tuhan sudah menciptakan semua binatang di muka bumi, termasuk babi. Babi sudah diciptakan dulu. Itu menurut keyakinan Kristen ya. Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dan dilempar ke bumi, bumi sudah menjadi tempat pembuangan iblis dan menjadi tempat bagi para hewan dan tumbuhan. Dan aku merasa keyakinannya teman aku atau keyakinan sebelah ini, keyakinannya itu gak logis. Keyakinannya itu gak nyambung, nyeleneh gitu. Ada juga dia bilang babi itu di dalamnya tuh ada cacingnya gitu. Nanti akan buat penyakit gitu. Bagi saya semua binatang kalau dia mengalami pembusukan, semuanya pasti akan teruraikan. Termasuk babi, termasuk ayam, termasuk sapi, termasuk ikan, semuanya. Dan di dalam tubuh kita itu juga ada yang namanya cacing pita untuk membantu kita memproduksi makanan. Bukan babi yang membuat penyakit, tapi diri kita sendiri yang membuat penyakit. Banyak orang di luar sana kelihatannya dia mengharamkan babi, dia nggak makan babi, tapi hidupnya penuh dengan penyakit tuh. Ada penyakit kolesterol, ada penyakit asam urat, ada penyakit gula darah, ada penyakit kanker, ada penyakit jantung, penyakit paru-paru. Padahal dia nggak makan babi. Tapi juga banyak loh orang yang kelihatannya juga makan babi, tapi dia sehat-sehat aja. Hidupnya sehat, tubuhnya sehat, nggak ada penyakit. Bukan babinya yang membuat penyakit, tapi orangnya yang membuat penyakit untuk dirinya sendiri. Mungkin karena pola makannya kurang bener, gaya hidupnya, kesehariannya kurang benar gitu, sehingga dia membuat penyakit untuk dirinya sendiri. Jujur aku sendiri itu suka babi, aku makan babi, tapi aku cek ke dokter, aku kontrol ke dokter, tubuhku sehat-sehat aja, aku nggak ada sakit penyakit, tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhku, aku fair-fair aja, tapi aku suka babi gitu ya. Bukan babinya yang membuat penyakit, tapi kita sendiri yang menciptakan penyakit untuk diri kita sendiri. Dan orang-orang mengharamkan babi. Mereka berkata kalau makan babi masuk neraka, nanti disiksa gitu ya. Tapi bagi saya, masalah surga dan neraka, aku punya Yesus. Yesus sudah berkorban, disalibkan di kayu salib sebagai penebusan dosa. Aku sudah menerima keselamatan daripadanya. Saat gempa megatrust datang, saat semuanya terjadi, saat gempa besar terjadi,
Saat semuanya hancur, saat guncangan akhir zaman itu datang, orang-orang yang sok-sokan mengharamkan babi, mereka belum tentu selamat. Mereka yang sok-sokan mengharamkan babi, mengharamkan ini itu, tapi perbuatan dia jahat, pola hidup dia jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu mereka itu selamat. Bisa jadi yang makan babi itu selamat, tapi yang kelihatannya mengharam-haramkan babi, malah dia masuk neraka, dibakar di lahar bumi. Bukan masalah babinya. Karena apa? Aku percaya keselamatan sudah dia berikan di kayu salib. Dan ini waktunya sudah dekat. Pembukaan akhir zaman, goncangan akhir zaman sebagai pembukaannya sudah semakin dekat. Seperti nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Dan masalah surga neraka, saya akan tetap masuk surga. Karena saya punya penebus dosa. Saya punya Tuhan yang penuh kasih sayang. Saya punya Bapa yang penuh kasih sayang. Dia adalah Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat. Ya mungkin bagi mereka punya Allah. Ternyata Allah itu menakut-nakuti mereka dengan neraka. Nanti kalau masuk neraka disiksa, kejam loh. Allah itu kejam loh. Nanti kalau masuk surga, wah nanti dilayani bidadari. Wah bisa berhubungan dengan bidadari. Nanti minta buah, minta apa-apa sama bidadari yang cantik-cantik gitu ya. Yang seksi-seksi. Wah keren banget. Tapi di dalam Kristen bukan masalah surga dan nerakanya, tapi masalah janji keselamatan. Karena satu-satunya keyakinan, satu-satunya pembahasan keyakinan yang membahas mengenai janji keselamatan, yang membahas mengenai keselamatan penebusan dosa, hanya Kristen. Tidak ada ajaran-ajaran lain yang membahas penebusan dosa, nggak ada. Hanya Kristen satu-satunya yang mengajarkan mengenai penebusan dosa. Satu-satunya. Dan hanya Kristen yang menurut saya itu benar-benar logis. Benar-benar logis walaupun diperlukan pemahaman dan penjelasan yang lebih mumpuni, tapi ini benar-benar logis. Dan cepat atau lambat aku percaya gempa megatrust akan datang. Gempa itu akan datang tiba-tiba dan terjadi begitu saja. Dan mereka akan binasa, tetapi orang-orang yang tahu akan kunci keselamatan itu akan beroleh keselamatan. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitaku, bukan karena perbuatanku, bukan karena agamaku, ibadahku, no. Tapi karena janji Kristus sebagai penebus dosa dan keselamatan. Dan karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya, aku beroleh keselamatan. Saat semuanya binasa, saat semuanya mati, aku selamat karena Dia yang telah menebus hidupku. Dan aku menjadi miliknya. Di mana aku akan mengalami terobosan supernatural bersama orang-orang yang sudah tahu dan sudah paham. Akan mengalami terobosan supernatural, masuk ke dimensi tanpa batas. Masuk ke dimensi tanpa batas dan mengalami kuasa ilahi jauh lebih lagi. Jangan lupa klik like dan subscribe.